Pelaksanaan Idul Adha tahun ini bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Pulau Jawa dan juga Bali. Sejumlah aturan pun dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19. Pelaksanaan Idul Adha tahun ini bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah aturan pun dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19. Khusus di Jawa dan Bali, karena PPKM darurat, maka pelaksanaan kegiatan malam takbiran di masjid, musola, dan takbir keliling juga sholat id di masjid dan lapangan ditiadakan. Penyembelihan hewan kurban juga dibatasi dan hanya dapat disaksikan dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Zona PPKM darurat, sebagaimana kemarin Presiden menyampaikan, pelaksanaan Idul Adha ini kan ada 3. Yang pertama takbiran, kedua ini sholat Idul Adha, dan ketiga penyembelihan hewan kurban. Nah, takbiran kita larang di zona PPKM darurat. Dilarang ada takbiran keliling arah-arahan gitu, baik jalan kaki maupun kendaraan. Di dalam masjid juga ditiadakan, takbiran di rumah masing-masing saja. Kemudian sholat id di zona PPKM darurat juga ditiadakan. Peribadatan di tempat-tempat ibadah untuk sementara ditiadakan selama masa PPKM darurat. Kemudian untuk pelaksanaan kurban kami sudah atur teknis secara detail sebagaimana masukan dan fatwa dari MUI serta Dewan Indonesia serta peserta rapat yang lain dan arahan dari Pak Menko PMK. Nanti kita akan atur penyembelihan hewan kurban itu di tempat yang terbuka, dibatasi, dan yang boleh menyaksikan hanya yang melakukan kurban saja. Yang berkurban yang boleh menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Namun ternyata tak semua setuju dengan apa yang diatur oleh Kementerian Agama. Sejumlah pihak menilai tak apa menggelar takbiran di masjid, musola, atau bahkan melakukan sholat id selama protokol kesehatan dijaga. Apalagi jika sholat id hanya berlangsung dengan jamaah terbatas. Lalu, apakah aturan ini akan diperlonggar? Atau akan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, berbagai kegiatan dibatasi tak terkecuali saat pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah. Sholat Id yang biasanya digelar di lapangan atau masjid diminta dilaksanakan di rumah di wilayah PPKM darurat. Begitu pula dengan pemotongan hewan kurban yang dilakukan di rumah tempat pemotongan hewan atau lokasi yang ditunjuk. Mobilisasi masyarakat pun dibatasi. Bagaimana menyikapi hal ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Kholil Nafis, dan juga penceramah Ustadz Desat Latif. Assalamualaikum. Kembali saya menyapa, selamat sore. Kiai Haji Kholil Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Indonesia Timur sudah selamat malam. Baik, sudah selamat malam untuk waktu Indonesia Timur. Ustadz Desat Latif, memaknai Idul Adha yang berlangsung di tengah pandemi ini seperti apa Ustadz Desat Latif? Ya, saya kira yang ada perubahannya adalah mereka yang berada di wilayah PPKM darurat. Ini dulu yang perlu kita tegaskan. Yang ada perubahan adalah wilayah yang dinyatakan PPKM darurat. Ada kata darurat, ini yang harus masyarakat tahu. Yang namanya darurat, sesuatu yang haram saja bisa dihalalkan, apalagi yang memang hukumnya sunnah. Nah, tentang tadi yang dinyatakan takbiran, kemudian apalagi tadi itu zikir, itu sebenarnya yang diatur adalah caranya. Sementara esensi tidak bergeser. Caranya kalau tidak darurat, selama ini kita
keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Sekarang karena situasinya darurat, takbirannya tidak dilarang, cuma bergeser dari masjid, dari yang keliling-keliling bergerumbul, kemudian dipindahkan ke rumah. Kalau kalian mau takbiran di rumah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tahu kalian lagi dalam keadaan darurat, silakan takbiran. Mulai dari sholat maghrib sampai subuh sekalipun kalau di rumah tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Anda takbiran dengan cara yang ditengarai, dicurigai, dimungkinkan terjadi penularan COVID. Apa itu? Berkerumun. Nah, kalau orang ada tadi yang mengatakan bahwa kan dibatasi. Apa ada jaminan bisa terjamin terbatas? Saya ini pelaku dakwah. Saya diundang dakwah di suatu tempat semasa COVID seperti ini kan tidak tertutup, tidak semua akhirnya batal semua cara. Ada. Cuma saya bilang persyaratannya jangan bikin iklan. Persyaratannya jangan disebar di medsos. Siapa Ustaz? Tidak akan ada publish, tidak akan ada iklan. Oke, begitu saya sampai di sana, ternyata membeludak orang di masjid. Akhirnya saya bilang, kau melanggar perjanjian, tidak bisa dibatasi. Akhirnya kita tidak usah dakwah. Kenapa? Karena mudaratnya jauh lebih besar. Nah, bernegara itu ada aturannya. Dan siapa yang membuat aturan? Satu, pemerintah. Sebagai umat beragama, maka bukan cuma pemerintah yang perlu kita dengar, tapi juga ada lembaganya Kiai Khalil, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama ini sudah memberikan fatwa. Yang berfatwa ini kumpulan orang-orang ahli agama, bukan ahli otomotif. Maka kita dengar fatwanya karena dia ahli di bidang itu. Namanya Majelis Ulama, ada di dalamnya ahli fikih, ada di dalamnya ahli tafsir, ahli kemudian ahli sosial, ahli filsafat, ahli bahasa. Mereka bermusyawarah, tentu berdasarkan data dan fakta, berdasarkan analisis kedalaman ilmu, akhirnya disepakati untuk wilayah PPKM darurat, sholat idnya di rumah saja. Bukan karena kita tidak cinta kepada Allah, bukan karena kita mengabaikan syiar, tetapi ada pertimbangan yang lebih darurat, yaitu kemaslahatan umat. Orang kalau sudah bicara kemaslahatan umat, pasti itu menjadi prioritas. Baik, berbicara tadi mengenai aturan, ini nampaknya juga perlu untuk kita tanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Bagaimana kemudian tanggapan Kiai terhadap berbagai pembatasan dalam pelaksanaan Idul Adha? 3 poin penting, setidaknya takbiran, sholat id, dan juga pemotongan hewan kurban. Ya, yang perlu diluruskan adalah pemahaman tentang pembatasan itu adalah maqasidul a'dhamnya, tujuan utamanya adalah menghindari kerumunan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Das'ad, ini ada namanya PPKM daruratnya. Karena darurat itu tubihul mahdurah. Kalau yang darurat tentu diperbolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Hal yang haram bisa boleh dilakukan karena adanya darurat itu. Oleh karena itu perlu dipilah, sebagaimana tausiah MUI nomor 1440 2 Juli lalu, kita berkenaan dengan sholat Idul Adha, tentu kembali kepada zonasi itu. Kalau sekarang asesmen level ya, pada level 4, level 3 tentunya yang masih rawan penularan, ya kita berkonsultasi dengan satgas setempat, pemerintah setempat, ketika memang tempat itu dikhawatirkan ada darurat tadi, yang tidak perlu sholat Id di lapangan atau di masjid. Bisa sholat Id di rumah, apalagi sholat Id itu adalah sunnah. Sementara Darul Mafasid menolak keburukan itu hukumnya adalah wajib. Maka jangan sampai kita mengalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Namun demikian juga jangan sampai overacting. Masjid ditutup, jangan. Jadi nggak ada penutupan masjid. Yang ditutup adalah kerumunan. Disebabkan oleh jamaah ke masjid itu yang harus dipahami. Jadi takbiran tetap dilakukan oleh takmir saja, barangkali juga jangan ada orang luar juga yang datang ke tempat itu, sehingga masjid tetap sebagai fungsi syiar, fungsi sebagai kohesivitas sosial. Bisa saja dana infak sedekah dari masjid diberikan pada jamaah. Jadi kita ingin mengajak kepada kita semua dan pemerintah yang mengambil kebijakan untuk memfungsikan masjid bukan yang diawasi, tetapi masjid dijadikan sebagai pusat yang mengawasi. Dari objek menjadi subjek, memberi literasi, memberi pendidikan dari masjid itu. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan dari ulama.
dari Oke. pendapat-pendapat ulama, kemudian pendapat orang yang ahli ilmuwan, kemudian diputuskan oleh ulama, masyarakat wajib mematuhinya. Itu di dalam hal sholat. Di dalam berkurban tentunya kita mengikuti apa yang terjadi faktual di tengah-tengah masyarakat. MUI menyampaikan tidak berarti tidak ada sholat di masjid, tidak ada ibadah kurban. Ada, masjid silahkan menggunakan untuk ibadah kurban itu dari jamaah. Boleh juga ini sebagian masyarakat di samping berkurban juga dibantukan kepada jamaah lain yang barangkali berkekurangan yang kebutuhan. Tetapi kurban ya Baik. kurban, sedekah ya sedekah, tidak Baik. bisa dicampur-campur antara keduanya itu. Oleh karena Oke, itu, baik. kalau para pelaksana harus menjaga physical distancing dan bisa juga bekerja sama dengan rumah potong sehingga tidak terjadi kerumunan itu. Baik, Pak Kiai, tentunya perlu penting untuk disampaikan kepada masyarakat pemahaman, panduan, kemudian dari penerapan kebijakan dan aturan yang sudah dikeluarkan dalam merayakan Idul Adha nanti di tengah PPKM darurat ini. Tapi sesaat lagi pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda.